Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak pagi hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Alhamdulillah, baik, Pak. Allahu Akbar. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin mengecek kehadiran anak-anak Bapak. Apakah sudah hadir semua pada pagi hari ini? Ada yang tidak masuk satu, Pak. Ya, siapa? Ade. Ya, Ade. Ya. Udah ada kabarnya, Ade? Izin, Pak. Oh, izinnya. Oke, Ya. baik. Selanjutnya kehadiran sudah Bapak cek. Sekarang saya lihat anak-anak Bapak, apakah sudah rapi? Ya, coba lihat kukunya, apakah sudah dibersihkan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, bagus ya. Selanjutnya untuk anak yang laki-laki, apakah bajunya sudah dimasukkan? Ayo. Sudah, Pak, ini, Pak. Sudah rapi, Pak. Ya, rambutnya sudah disisir, diminyakin, sudah? Alhamdulillah sudah, Pak. Bagus sekali anak Bapak ya. Ya, kebersihan dan kerapian itu terjaga karena akan tetap Bapak nilai setiap harinya untuk kebersihan dan kerapiannya. Baik, untuk meningkatkan nasionalisme kita, untuk kecintaan kita pada negara kita, ya, siapa yang ingin bersedia memimpin lagu Hari Merdeka? Ya, silakan. Siapa nak yang bersedia? Pak. Ya, anak Pak Agus. Ya, silakan bikin nak ya. Adalah teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. 1, 2, 3, mulai. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari Merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Kali merdeka tetap merdeka. Selama mayat masih dikandung badan. Perlukan Indonesia tetap bela negara kita. Baik nak ya. Hari ini silakan buka buku tema 3, subtema 1, pelajaran kelima. Silakan buka nak ya. Ya, Pak, sudah. Pak. Hari ini Masih Ya, kami sini, Pak. ya, hari ini kita belajar sistem pencernaan manusia. Ya, sebelum kita mempelajari sistem pencernaan manusia, masih ingat pelajaran hari Kamis semalam? Ada yang ingat? Belajar IPA, Pak. Masih, Pak. Ya, ini apa itu nak? Ya, pelajaran apa itu nak? Ayo, nama Bapak Agus, pelajaran apa semalam? Pelajaran tentang ini rangka, Pak. Belum tepat ya, pelajaran sistem pencernaan hewan ruminan. Iya. Ya. Oh, bukan tentang campuran ya, Pak? Belum, ya. Untuk zat campuran itu kita di semester 2 nanti gitu nak, ya. Baik. Sebelum Bapak menyampaikan kegiatan hari ini, ya, pelajaran hari ini yaitu sistem pencernaan manusia. Bapak harapkan ya nanti anak Bapak mengetahui apa saja sistem pencernaan manusia, kemudian bagaimana alur proses pencernaan manusia dari mulut sampai ke pembuangan, kemudian fungsi-fungsi organ pencernaan manusia. Baik, sebelum itu perhatikan ke layar nak ya. Bapak bagikan tampilan ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar sistem pencernaan manusia. Baik nak, ya semalam sudah Bapak instruksikan untuk membawa sepotong roti ya. Ya, sepotong roti nak ya. Sudah Bapak instruksikan untuk membawa sepotong roti, kemudian membawa minum ya. Oke, sekarang kita demonstrasikan. Ayo kita sama-sama makan rotinya. Ayo. Oke. Sekarang Bapak ingin bertanya. Ya.
apakah yang terjadi pada makanan yang kita makan? Ya, ada bisa yang menjawab. Apa yang terjadi pada makanan yang kita makan? Larut, Pak. Oh, ke lambung ya. Berarti makanan kita masuk ke Dalam lambung. lambung. Ada lagi yang bisa menjawab? Nggak? Oh, ya. Selanjutnya akan masuk ke kerongkongan dulu, Pak. ya, kerongkongan ya. Ada yang menjawab ke kerongkongan ya. Ya, ada lagi? Kalau awalnya dari mulut dulu, Pak, pastinya, Pak. Oh ya, pasti dari mulut dulu. Kerongkongan. Ya. Kerongkongan lambung, Pak. Iya, baru ke lambung, baru ke usus. Oke, nah, sekarang itu dari pengalaman kita sehari-hari. Ya, sekarang untuk hari ini, mulai dari mana itu akan diproses. Oke, baik. Bapak tampilkan videonya ya. Sebelum itu, Bapak tutup untuk PPT-nya ini. Dan untuk yang videonya. Ya, baik. Perhatikan untuk makanan yang kita makan tadi. Ya. Mula-mula. Ya. Makanan akan kita makan. Selanjutnya makanan tersebut akan kita proses ya secara mekanik menjadi hancur kecil. Kemudian selanjutnya akan masuk ke dalam kerongkongan ya. Makanan tersebut akan melalui kerongkongan, selanjutnya akan masuk ke dalam lambung kita. Nah, di lambung akan terjadi proses secara kimiawi dan enzim, selanjutnya akan masuk ke dalam usus, ya, usus halus. Nah, di usus halus akan diproses, diambil sari makanan baik vitamin, protein, mineral, ya, selanjutnya akan diedarkan ke dalam tubuh kita sesuai kebutuhan tubuh kita. Ya, setelah selesai itu baru lanjut ke usus besar dan terakhir akan ke saluran pembuangan. Nah, itulah proses dari pencernaan makanan manusia kita. Oke, kita lanjutkan lagi. Baik, untuk sistem pencernaan yang sudah kita lihat videonya, ya, di situ kita identifikasi bahwa sistem pencernaan manusia akan dimulai dari mulut, ya. Setelah dari mulut, baru masuk ke kerongkongan. Setelah itu baru masuk ke lambung, ya. Setelah ke lambung, baru masuk ke usus halus. Setelah usus halus, baru ke usus besar. Setelah itu baru ke anus. Ya, dari demonstrasi kita dan penjelasan Bapak, jadi ada yang bisa menyimpulkan untuk proses alur perjalanan makanan kita. Ya, coba siapa yang bersedia menyimpulkannya? Saya, Pak. Oh ya, Boleh, Iya. Pak. Ana, Pak Ana. Ya, silakan. Jadi makanan yang kita makan itu, Pak, melalui 6 tahapan. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim, Pak. Setelah Ya. dicerna oleh enzim di lambung, masuk ke usus halus. Nah, di sini terjadi pencernaan secara kimiawi, Pak. Setelah di Ya. usus halus, masuk ke usus besar. Nah, di usus besar ini terjadi pembusukan sisa-sisa makanan. Nah, sisa-sisa makanan itu kemudian dibuang melalui anus, Pak. Nah, bagus sekali, Ana. Ya, tepuk tangan untuk Ana yang tepat menjawabnya. Ya, Pak, bagus. nanti saya dapat 100 ya, Pak. Ya, dapat 100 nanti. Ya. Ya, Pak. Nah, selanjutnya kita sudah mengenal alur perjalanan makanan dari mulut sampai ke aluran pembuangan. Selanjutnya kita mengetahui organ-organ sistem pencernaan. Selanjutnya kita harus mengetahui fungsi dari organ sistem pencernaan. Baik, untuk fungsi pertama yaitu mulut. Ya, mulut. Ya, fungsi mulut adalah dalam sistem pencernaan adalah untuk mengunyah, menelan, dan mencerna makanan dan minuman. Setelah itu masuk ke kerongkongan, ya. Setelah dari mulut masuk ke kerongkongan, ya. Di sini fungsi kerongkongan adalah untuk membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung, ya. Di sini fungsi lambung adalah
mengolah makanan. Setelah masuk ke lambung, enzim dan asam dalam lambung akan memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil. Akan masuk ke usus halus. Ya, fungsi usus halus adalah untuk menyerap nutrisi dari makanan sesuai kebutuhan tubuh. Ya, usus besar ya. Fungsi usus besar yang utama adalah untuk menyerap air feses. Ya. Selain itu, untuk membusukkan sisa-sisa makanan ke anus. Ya, fungsi anus ya sebagai jalan keluarnya feses. Sudah, itu sudah Bapak jelaskan fungsi dari organ pencernaan manusia. Sekarang siapa lagi yang bersedia menyimpulkan dari fungsi dari organ pencernaan manusia? Silakan Nak, yang bersedia. Ya Pak. Ya, Anwar, silakan Nak. Baiklah, yang pertama mulut fungsinya menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. Ya, bagus. Kerongkongan Ya. memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Ya. Fungsi lambung untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Bagus Nak. Selanjutnya. Di usus halus, fungsi utama usus halus adalah menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Ya, bagus. Usus besar, penyerapan air dan pembentukan feses. Iya. Terakhir, anus, pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, Pak. Ya, bagus Nak ya. Untuk Anwar, ya. Untuk teman kalian, ya kita beri A+ untuk jawabannya ya. Kita beri A+ ya. Ya, bagus Nak ya. Ya, baik. Kita sudah mengetahui alurnya, organnya dan fungsinya. Ya, sekarang Bapak ingin anak-anak Bapak untuk membuat poster ya. Sekarang kita membuat poster sistem pencernaan manusia. Ya, ada yang bisa menjawab. Apa itu poster? Ya, nama Bapak April apa, Nak? Poster itu apa? Seperti iklan, Pak. Ya, ya bagian dari iklan. Kata-kata. Bagaimana cara membuat poster? Ada yang bisa menggambarkan bagaimana membuat poster? Saya, Pak. Kata-katanya pendek, Bu, Pak. Bagaimana, Nak? Bapak Ana, bagaimana cara membuat posternya? Mencari ide dulu, kemudian digambar, Pak. Sebelum kita membuat poster, Bapak sampaikan dulu untuk penjelasannya, ya. Ya, poster ya. Poster merupakan sebuah media dua dimensi ya. Dua dimensi berupa gambar visual ya, yang berisi gambar, ya ada gambarnya. Kemudian ada pesan singkat ya, tertulis bertujuannya, pesan singkatnya ada tujuannya untuk menyampaikan hal-hal khusus dan untuk mempengaruhi orang yang melihatnya. Selanjutnya, ciri-ciri poster. Pertama, menarik perhatian ketika orang melihat. Oke, selanjutnya bahasa yang padat, nggak perlu panjang-panjang. Padat, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian mengandung kalimat bersifat ajakannya, kalimatnya mengajak. Kemudian menggunakan gambar perpaduan warna, ya. Ada perpaduan warna, tidak satu warna saja. Ya, kemudian dapat meninggalkan kesan, dibaca sekilas. Dibaca sekilas ada meninggalkan kesan. Oke, setelah kita mengetahui ciri-cirinya, kita tahu fungsinya dulu, ya. Fungsi yang pertama adalah menyampaikan informasi. Kemudian fungsi untuk media promosi, ya. Promosi yang disampaikan anak Bapak Anwar tadi untuk menjualkan dagangan katanya, ya. Selanjutnya sarana untuk berkreativitas dan pendidikan, ya, untuk kreativitas. Kemudian tujuannya, ya, tujuannya yang disampaikannya menjadi tahu akan tujuan yang disampaikan. Setelah melihat poster kita tahu apa tujuan dari poster itu tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mengenalkan pada masyarakat, ya, dengan ada poster itu mengenalkan. Oh, itu ada poster supaya banyak yang kenal. Kemudian mengingatkan hal yang seharusnya dilakukan dan mengingatkan akan hal yang merugikan diri sendiri. Itu fungsi tujuan poster. Pada kali ini kita akan membuat poster, ya, yang merupakan fungsinya untuk informasi kepada anak-anak Bapak dan untuk pendidikan supaya anak-anak Bapak tahu apa itu sistem pencernaan manusia, ya. Kita nanti membuat poster sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Nah, selanjutnya, ya, poster itu bisa kita lihat dari media cetak, contohnya dari buku, majalah, ya.
Ya, Bapak tampilkan ini dari buku. Di buku anak-anak Bapak juga ada. Ya, coba buka halaman 17, Nak. Itu ada gambar contoh poster. Ya, sudah nampak, Nak? Sudah, Pak. Sudah, Iya. Pak. Ya, itu contoh poster dari media cetak yang sudah dicetak dari buku. Oke, selanjutnya, Nak, kita bisa melihat dari media elektronik seperti laptop, ya, TV, ya, kemudian dari internet, ya. Dari internet juga bisa kita akses dari Google. Ya, baik. Selanjutnya, harapan Bapak yang kedua, yang ketiga nanti, anak Bapak bisa membuat yang namanya iklan, ya. Ya, nah, kali ini kita akan membuat iklan menjaga kesehatan organ pencernaan manusia. Ya, tadi poster, sekarang iklan. Ada yang tahu apa itu iklan? Ayo, Nak, ada yang bisa menjawab? Media promosi elektronik Iya. maupun ini, Pak. Iya, ya, Nak, Bapak Andrea. Bagus ya, Nak, ya. Media promosi, ya. Media promosi. Baik dari cetak maupun dari elektronik, ya. Ya, Bapak simpulkan untuk iklan, ya, nanti Bapak jelaskan selanjutnya bagaimana membuat iklan. Sebelum kita membuat iklan, kita harus tahu dulu apa itu iklan, ya. Iklan adalah sebagai berita pesan untuk mendorong, membujuk kepada khalayak orang ramai. Itu bagian dari pengertian iklan. Selanjutnya, ya, ciri-ciri iklan, ya, menggunakan kata yang tepat, menarik, mudah dipahami. Sudah. Selanjutnya, iklan juga harus menunjukkan keunggulan layanan yang akan diiklankan. Kemudian dapat mempengaruhi orang. Ya, tujuan iklan memberikan informasi kepada target atau orang banyak, ya, mempersuasi atau mengajak orang banyak, kemudian untuk menjaga ingatan, ya, masyarakat atau orang banyak. Ya, setelah kita mengetahui apa itu iklan, ciri-cirinya, tujuannya, ya, baru kita bisa membuat iklan. Kemudian iklan bisa kita lihat, ya, seperti yang disampaikan pada anak Bapak Andrea, yaitu iklan dari media cetak, dari buku, ya, itu contoh iklan. Kemudian dari media elektronik dan internet digital, ya, seperti dari laptop, dari TV, dari radio, kemudian di situ juga dari digital seperti internet, YouTube, kita bisa melihat iklan. Untuk menghilangkan rasa jenuh kita, ya, mari kita ice breaking dulu, ya. Ya, ice breaking dulu, ya. Ya. Oke, yuk. Sekarang kita berdiri semua. Ya, Pak. Sudah, Pak. Berdiri, Pak, ini. Ya, sekarang kita berdiri semua. Oke. Ya, kita nyanyi bersama, ya. Di sini senang, di sana senang, di mana hatiku senang, di rumah senang, di sekolah senang, Mana hatiku senang, di lampai-lampai pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, angkat badan tangan, di lampai-lampai pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, angkat badan. Oke, baik. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan kegiatan kita selanjutnya, yaitu berdiskusi. Ya, Bapak tutup, ya, untuk diskusi kita. Bapak bagi kelompok, ya. Nanti diskusi Bapak bagi kelompok. Untuk kelompok pertama, yaitu anak Bapak Ana. Untuk kelompok pertama, anak Bapak Ana, Anwar, Agus, Aprina, dan Ani. Sudah? Untuk kelompok kedua, yaitu Ade, Agri, April, dan Andrea. Ya, Nak, ya. Silakan dipilih. Ya, silakan dipilih ketua kelompoknya dan sekretarisnya. Nanti dibagi tugasnya masing-masing, Nak, ya. Jadi semua memiliki tugas masing-masing. Sudah jelas, Nak? Jelas, Sudah, Pak. Pak. Ya, sekarang Bapak minta bantuan kepada anak Bapak Anwar untuk membagikan LKPD-nya. Iya, Pak. Ya, tolong, Nak, ya. Ya, Pak. Sudah, Pak, ini, Pak. Oke, Pak, saya bagikan, Pak. Ya. bagus ya, Nak, ya. Sudah? Oke, sekarang buka LKPD-nya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke.
sekarang lihat di LKPD masing-masing, di situ ada nama kelompok. Silakan tulis nama kelompoknya yang sudah dibagi tadi, kemudian tuliskan kelasnya. Lanjut ke kemudian menjelaskan organ pencernaan manusia dan fungsinya, ya, membuat poster, ya, kemudian membuat iklan, ya, kemudian lanjut ke langkahnya, ya, cari informasi sistem pencernaan manusia, kemudian amati semua tayangan, ikuti petunjuk. Yang pertama, nanti tuliskan apa saja tahapan-tahapan proses pencernaan pada manusia, mulai dari mulut sampai ke saluran pembuangan. Ya, saluran pembuangan seperti video yang tadi kita lihat. Oke, nak, selanjutnya nanti apa sajakah organ pada sistem pencernaan manusia? Itu tuliskan. Selanjutnya setelah itu, ya, kita sudah tahu apa itu poster, ciri-ciri poster. Ya, terakhir nanti anak-anak Bapak membuat iklan kesehatan pencernaan manusia. Sudah, nak, itu tugas yang untuk hari ini. Ya, yang ingin bertanya silakan, nak. Oke, baik, sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai kita kumpulkan. Ya, silakan untuk mempresentasikan, ya, untuk mempresentasikan dari kelompok 1. Silakan, siapa yang bisa mempresentasikan? Ya, baik, nak, sudah presentasi semua. Ya, kita beri aplaus untuk kita semua, ya. Beri aplaus untuk kita semua, ya. Ya, bagus, nak, ya. Semuanya hasilnya sudah bagus. Baik, pelajaran kita untuk hari ini sudah selesai, nak, ya. Ya, dari kesimpulan hari ini, ya, apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini, nak? Sistem pencernaan pada manusia, Pak. Iya, sistem pencernaan pada manusia. Oke, apa lagi, nak, yang kita dapatkan pada pagi hari ini? Cara membuat iklan. Ya, cara membuat iklan, ya. Ya, baik. Untuk pagi hari ini kita bisa mengetahui apa saja alur perjalanan makanan dari mulut ke saluran pembuangan, kemudian organ pencernaan, kemudian fungsinya. Selanjutnya, dari pesan moral pada pagi hari ini yang kita dapatkan, ya, kita harus bersyukur, ya, bersyukur dengan mulut, ya, mulut kita dari mulut hingga saluran pencernaan kita diberi, ya, kita harus menjaganya, ya. Dengan cara bagaimana? Dengan rajin menggosok gigi, kemudian sarapan pagi, dan jangan jajan sembarangan di kantin. Ya, baik. Untuk kegiatan kita hari ini sudah kita selesai. Ya, kepada ketua kelas, silakan untuk menutup doanya. Kepada ketua kelas dipersilakan. Untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan, ya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Juga wabarakatuh. kepada Intan, ya. Ya, terima kasih Pak Sabri. Bu Dar bisa berbicara, Bu Dar? Lagi rapat, Bu, tadi di ini di WA. Iya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Sabri, ya. Sepertinya sampai akhir rasa tekanan, ya Bu Ana tadi, ya. Iya, Bu. Tekanan masih kelihatan. Baik Bapak Ibu, saran untuk Pak Sabri. Mungkin saya, ya Bu, sama seperti Pak Andaria, tanggapan untuk Pak Sabri terlalu cepat, mungkin bawaan ini, ya, bawaan gugup, nervous, itu terlalu cepat, Pak. Tapi Pak Ahmad Sabri menguasai materinya, Bu. Oke. Ada lagi? Bapak Ibu yang lain? Ya, Bu. Ya, Pak Nuar. Materinya seperti tadi tuh sudah bagus, Bu. Cuman persiapan untuk peer teaching yang di sini kurang. Jadi waktu tadi setelah LKPD komunikasi jadi kurang, Bu. Jadi persiapan untuk peer teachingnya aja, Bu.
Untuk Iya. semuanya saya rasa sudah bagus, Bu. Iya. Oke, terima kasih Pak Anwar. Ada lagi? Ada? Ya, iya sayang. Ya, sebentar. Kali. Saya mau bilang ya tadi ya. Oh ya, Pak Sabri, kira-kira apa yang ada di RPP, apakah Bapak melakukannya sesuai atau tahapan-tahapannya itu sudah sesuai dengan apa yang sudah Bapak rencanakan? Atau begitu sampai di sini hilang semua, Pak? Untuk tahapan saya lakukan semua, Bu. Cuma yang ada waktu tampil ini karena nervous, ada pertanyaan pemantik yang tertinggal. Tertinggal. Tinggal. Kemudian untuk menampilkan lagu wajibnya itu terlupa untuk menampilkan videonya. Langsung itu saja, Bu. Kalau proses semuanya sudah sesuai RPP, Bu. Iya, oke. Jadi saya juga melihat tadi kalau Bu Ana tadi kan langsung ada di layar kan. Jadi sama-sama siap untuk membacakannya, menyanyikannya. Jadi tadi Pak Sabri tidak. Nah, saran saya yang pertama, sama dengan Bu Ana tadi, bagaimana menghubungkan materi pembelajaran itu dengan kehidupan anak, dengan lingkungan anak. Mungkin masalah iklan ya. Di sekitar sekolah itu ada iklan apa? Yang dipajang mungkin di jalan atau yang sedang beredar. Nah, jadi munculkan atau kita buat gambar ya, atau kita buat foto, kita masukkan ke dalam slide. Pasti mereka akan terbayang karena lewat di jalan itu selalu gitu. Oh ya Pak, itu iklan di depan, itu gambar di depan, mereka tak tahu bahwa itu iklan. Nah, baru kita tunjukkan, nah anak-anak itu adalah iklan seperti itu, atau itu poster, ya. Nah, jadi tunjukkan dulu ada apa yang di lingkungan mereka. Nah, kemudian masalah pencernaan, saya setuju tadi ya, mempraktekkan makan ya. Nah, mempraktekkan makan. Cuman tindak lanjut dari kegiatan itu tidak ada penekanan dari Pak Sabri. Nah, anak-anak itu udah makan, masuk ke mana? Mereka akan bilang masuk ke dalam tubuh, Pak. Kenapa? Kita belum belajar. Belum belajar. Masuk ke dalam tubuh, dari mulut masuk ke tubuh, nanti kemana makanannya? Masuk tubuh Pak, nanti keluar, gitu. Paling begitu ya jawaban anak-anak yang memang belum paham tentang kegiatan kita, materi tentang pencernaan. Setelah itu baru, nah hari ini kita akan belajar tentang proses makanan kita itu dibawa kemana di dalam badan kita, dari mana ke mana. Nah, itu dihubungkan dulu. Ya, kemudian iklan juga demikian. Kemudian di penayangan video, Pak Sabri di penayangan video, step by step, Pak Sabri. Sebenarnya itu video itu tadi sudah sangat bagus. Cuman bagaimana Pak Sabri memanfaatkan video itu untuk menjelaskan pelajaran. Nah, bisa media video dengan slide itu saling mendukung untuk memberikan penjelasan kepada anak. Kita tayangkan video total ya, seperti saya jelaskan kemarin. Tayangkan dulu total video itu. Kemudian di-cut-cut. Setelah di-cut-cut, kita akan bertanya kepada anak sambil kita menjelaskan. Penjelasan Pak Sabri itu tadi panjang sekali. Ya, pertama dari alat-alatnya, alat-alat pencernaannya, udah. Kemudian fungsinya satu persatu, fungsinya apa. Tapi kalau melalui video, kita stop misalnya di mulut, ya, makanan itu masuk ke mulut. Nah, itu kita stop dulu, tanya mana, tadi prosesnya di mana? Oh di mulut Pak, gitu. Anak-anak pasti jawab di mulut. Nah kalau kira-kira di mulut itu makanan kita diapakan? Nah jadi kita gali informasi itu dari anak. Oh dari mulut kita, Bu, Pak kita punya. Nah itu berarti manfaat mulut adalah begitu. Nah, jadi satu persatu, terus masuk ke kerongkongan dan di situ prosesnya apa? Kita tayangkan di video. Nah ini proses di kerongkongan, anak-anak coba perhatikan makanan kita. Nah, apa prosesnya, apa fungsinya di situ. Jadi pelan-pelan
interaksi itu terus ada, ya, nggak monoton kita menjelaskan terus sampai selesai, tidak. Jadi step by step. Begitu mereka sudah selesai, sudah paham, lanjut lagi ke alat pencernaan yang lain sampai selesai. Nah, gitu Pak Sabri. Pada saat kita mungkin kesulitan atau kita lupa, ya, lupa fungsi dari lambung kita apa ya fungsinya. Nah, di situ kita letakkan nanti PPT-nya. Nah, kita tarik sedikit ya. Tadi gambar di video itu kita ambil, kita masukkan ke PPT. Nah, ini kan tadi lambung nih. Nah, ini loh fungsi-fungsinya setelah mereka melakukan identifikasi sendiri. Nah, mungkin kita lupa ya, nggak sanggup mengingat terlalu banyak. Gitu. Ya, jadi saling bekerja sama, saling mendukung antara video itu dengan PPT. Ya, itu tekniknya ya, teknik kita menggunakan video. Terjadi banyak pengulangan materi, ya itu tadi ya. Setelah alat, ulang lagi, ke mulut lagi, menjelaskan manfaat. Ada berapa tadi ya? Alat, menjelaskan manfaat, apalagi Pak Sabri? Ada lagi kayaknya satu lagi. Alur Bu. Alur. Alur. Nah, jadi pengulangan terus gitu. Nah, jadi sekali jalan, pertama kita putar video keseluruhan, kemudian satu persatu kita perkenalkan alat-alat pencernaan itu sekaligus menjelaskan alur. Di akhir, pada saat Bapak menampilkan gambar tahapan proses pencernaan makanan pada manusia, itu Bapak jangan buat isinya apa. Nah, nggak usah dibuat isinya apa. Tadi mulut itu tahapan di mulut itu makanan itu ada apa? Nah, atau kita buat di papan tulis, silakan siapa anak-anak yang bisa mengisi di dalam itu tahapannya. Atau bisa dengan lisan juga boleh. Nah, jadi nggak perlu diisi karena kita udah detail tadi menjelaskan. Nah, jadi apalagi tadi ada tanya jawab seperti itu ya, supaya anak-anak itu memang fokus. Kalau kita yang bercerita, terus mereka akan bosan dan lebih enak cerita dengan kawan, ya, bermain dengan yang lain gitu. Nah, tadi ada 2 materi ya, poster dan iklan ya di bahasa Indonesia. Iya Bu. Saya merasa antara iklan dengan poster itu Pak Sabri tadi tidak begitu tuntas menjelaskan materinya. Apa sih beda poster dengan iklan? Anak-anak tadi nggak ada yang bertanya. Seandainya ada yang bertanya, Pak Sabri sudah menyiapkan jawabannya. Nah, antara iklan dengan itu, apalagi yang iklannya bersifat poster juga, seperti poster, apa bedanya? Gitu. Nah, mungkin kalau iklan di TV kita bisa bedakan ya, karena dia bentuknya ada suaranya seperti tadi, ada gambar. Nah, kalau misalnya dalam bentuk visual, apa beda iklan dengan poster? Nah, itu harus diperkuat di situ. Nah, ya, harus dipertegas apa beda iklan dan apa beda poster. Nah, itu ya Pak Sabri ya. Kemudian di LKPD tadi, sampai anak-anak itu nggak bisa membaca karena apa? Pewarnaan. Nah, jadi background warna itu, latarnya itu jangan terlalu terang sehingga teks tidak bisa terbaca oleh anak. Boleh hitam putih aja juga boleh, atau background itu agak diburamkan sehingga yang kita tonjolkan itu adalah teksnya, karena kita ingin menyampaikan informasi teks gitu, bukan gambar, bukan warna. Nah, tetap yang ditonjolkan informasi apa yang ingin kita sampaikan ke orang. Ya, itu ya Pak Sabri. Oke, saya kira itu Pak Sabri yang bisa saya sarankan. Mudah-mudahan ini ya. Bu, untuk poster di sekolah itu memang ada, tetapi posternya itu tidak berkaitan dengan materi sistem pencernaan manusia. Contohnya di sekolah itu ada poster larangan merokok atau narkoba. Itu bisa dimasukkan juga atau tidak, Bu? Itu sebenarnya tujuannya
untuk menghubungkan pengalaman di lapangan mereka dengan pelajaran yang akan kita pelajari di hari itu. Ternyata itu namanya poster ya, gitu. Padahal poster yang kita buat bukan itu. Nah, menghubungkan makna dari poster yang ada di lingkungan siswa. Iya, Bu. Iya. Gitu, paham ya? Paham. Oke. Ada lagi Pak Sabri? Kemudian Bu, ini kan RPP ini kita perticingkan, kedepannya itu akan di PPL-kan. Kemudian setelah saya mengikuti alur dari pre-teaching ini, ada beberapa hal yang kurang tepat untuk saya lakukan untuk PPL nanti. Apakah PP ini bisa diperbaharui lagi untuk PPL nanti, Bu? Bisa, Pak Sabri. Bisa. Nah, ya. Jadi di peer teaching ini kan tujuannya juga kita mau revisi itu, Pak Sabri. Nanti sebelum masuk ke PPL-nya, coba uji coba dulu di kelas yang lain. Lakukan uji coba, di mana yang perlu dikurangi, di mana yang perlu ditambah, gitu Pak Sabri. Nggak langsung ke kelas itu. Ya. Ya. Jadi bisa ditambah ya Bu ya? Bisa Ya, Bu April ya. Dari revisi yang kemarin bisa ditambah-tambahin Bu ya? Boleh untuk kesempurnaan. Iya Bu. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas bimbingannya. Ya, sama-sama Pak Sabri. Oke, sudah 2 orang.